Jadi di sini saya akan melanjutkan tes, yaitu tes hipotesis. Saya ambil yang independent sample t-test. Di sini saya sudah dapat data, lalu kita buka PSPP. Ke PSPP dan di variable view membuat dua buah variable di name. Yang pertama kita ketik score, yang kedua kita ketik class, dan kita enter. Di sini di bagian desimal kita ubah menjadi 0. Di value labels yang di bagian class kita klik 2 kali, value-nya isi 1, klik 1. Di value labelnya kita kasih yang post test eksperimental class, klik enter. Di value kita tulis 2, kita ketik 2. Di value labelnya kita ketik post test control class. Di hipotesis ini kita hanya memakai data post test saja, yaitu post test experimental class dan post test control class. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke data view. Lalu kita ke data. Di bagian data kita hanya mengambil post test dan post test experimental class, kita salin. Kita ke PSPP, kita tempel di bagian score. Jika sudah ditempel, di bagian kelasnya, di bagian kelas kita ketik 1. Kita ketik satunya satu persatu sampai datanya sama seperti yang di sampingnya, 1 1 1 sampai seterusnya. Satu sampai data di sampingnya itu sama dan habis. Kita ketik 1. Selama satu persatu kita ketiknya. Nah, di sini sudah selesai, datanya sudah sama, satunya sesuai yang ada di score yang kita tempel tadi. Sudah, kita balik lagi ke data, kita tempel data yang post test control class. Kita salin datanya yang post test control class. Jika sudah disalin, kita balik ke PSPP. Di bagian PSPP, di bawah data yang pertama tadi kita tempel, lalu di sampingnya di kelasnya kita ketik 2. Melanjutkan yang tadi 2 sama satu persatu kita ketik 2-nya satu persatu. Jadi di sini agak lama karena kita ketik 2-nya selama satu persatu sama yang kita ketik 1 tadi sebelumnya. Kita ketik 2 sampai habis. 2. Nah, ini sudah habis, udah sama. Lalu kita cek ulang sampai ke atas, kita cek ulang, takut ada kesalahan. Jangan sampai salah, ini kita harus cek ulang dengan teliti. Dan ini sudah benar, tidak ada kesalahan. Jika tidak ada kesalahan, kita klik analyze.
Klik analyze, jika sudah klik analyze, pilih yang compare means, lalu kita pilih yang independent sample t-test. Jika sudah independent sample t-test, bagian score, yang score kita klik masuk ke test variable, dan yang class masuk ke grouping variable. Lalu kita klik define groups, ya ini define groups, kita klik di bagian group 1 value, kita tulis value nya 1. Nah, kita tadi mengisi 1, kita ketik 1, kita enter, dan di bawahnya kita klik 2, lalu klik continue. Jika sudah klik continue, di sini kita klik OK, dan sudah OK, dan kita akan melihat outputnya di PSPP, dan ini outputnya. Kita scroll ke bawah, dan di sini significant value-nya 0,003, dan jika di bawah 0,05 berarti alternatif hipotesis yang diterima, dan jika di atas 0,05 berarti null hipotesis yang diterima. Karena di sini 0,003 berarti alternatif hipotesis yang diterima.